Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 5 desa di Kabupaten Sukabumi terisolir akibat akses jalan tertutup material longsor dan jembatan putus tersapu arus sungai. Jalan licin karena dalam perbaikan, seorang kakek terpaksa dievakuasi ke puskesmas menggunakan alat berat eskavator. Diduga menebar kebencian berbau sara ke suku Sunda, konten kreator Resbob akhirnya ditangkap. Kita ke informasi pertama. 5 desa di Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi terisolir akibat longsor menutup badan jalan dan jembatan putus terbawa arus sungai. Longsor terjadi setelah kawasan terdampak diguyur hujan lebat sejak Minggu hingga Senin pagi. Jembatan penghubung antar desa terputus akibat diterjang banjir aliran sungai Cicatih di Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Jembatan tersapu setelah sungai meluap. Banjir terjadi setelah kawasan Sukabumi diguyur hujan lebat sejak Minggu hingga Senin pagi. Sedikitnya 5 desa terisolasi total, yakni Desa Sirnajaya, Bantar Kalong, Hegar, Mahan, Tarisi, dan Mekarjaya. Akses jalan antar desa lumpuh total karena tertutup material longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi material longsor agar akses jalan bisa dibuka kembali. Hari Minggu kemarin itu hujan yang begitu sangat lebat ya dari pagi. Hingga pagi ini pun hujan masih turun, sehingga mengakibatkan longsor terjadi di Desa Sirnajaya ini hari tadi jam 3 yang menutup akses jalan menuju dari Warung Kiara menuju ke Desa Sirnajaya, Hegar Manah, dan juga Bantar Kalong. Longsor terparah terjadi di Desa Sirnajaya dekat jembatan Cilalai, di mana tebing setinggi 5 meter ambruk dan menimbun badan jalan sepanjang 25 meter. Di wilayah Kecamatan Warung Kiara ini ada 5 titik, Pak. 5 titik yang terkendala bencana. Salah satunya yang urgent adalah ini yang menghubungkan Desa Tarisi, Hegar Manah, terus lagi Bojong Kalong. Di Kampung Hegar Manah, Pak. Ya. Jadi ada yang terputus juga jembatan, Pak? Betul. Laporan sementara memastikan tidak ada korban jiwa maupun rumah warga yang terancam akibat longsor. Kondisi desa yang terisolasi menjadi ancaman baru karena penanganan hanya mengandalkan tenaga warga setempat. Warga mengharapkan bantuan alat berat dari BPBD dan pesantren As-Salam agar akses jalan bisa dibuka kembali. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Banjir yang melanda 10 kecamatan di Kabupaten Cirebon tak hanya merendam permukiman, namun juga sarana pendidikan. Akibatnya kegiatan belajar mengajar diliburkan sementara. Seharusnya ini adalah lapangan upacara. Namun banjir dengan ketinggian sekitar 60 cm merendam hampir seluruh lingkungan sekolah dasar Negeri 3 Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Senin siang. 9 ruangan terendam banjir, mulai dari ruang kelas, tata usaha, ruang guru hingga sarana ibadah tak luput dari genangan banjir. Banjir yang sudah 2 hari merendam memaksa pihak sekolah menghentikan seluruh kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah pun meminta perbaikan sungai dilakukan untuk mencegah banjir terulang setiap tahunnya. Pertama sih hujan deras dulu, ya, kemudian dari luapan sungai yang dari sebelah SD itu. Sungai apa, Pak? Sungai Kalipidul. Akhirnya banyak yang terendam, Pak. Iya. Berapa ruangan di sini total? Jumlah ruang yang terendam itu ruang kelas ada 9, terus perpustakaan, kantor, musola, dan juga kantin. Siswa ada berapa? Siswa jumlah 314. Jadi gimana KBM hari ini? Untuk KBM untuk sementara mulai hari ini, hari Senin, belajar di rumah. Sampai kapan, Pak? Sampai dengan ini kondisi yang belum menentu. Dari data BPBD Kabupaten Cirebon, tercatat 22 desa di 10 kecamatan terendam banjir sejak Minggu dini hari.
Hingga kini masih terdapat 3 desa di Kecamatan Panguragan dan Gunung Jati yang masih terendam banjir dengan ketinggian 80 cm hingga 1 meter. Akibat banjir ini sedikitnya 2.000 rumah terdampak banjir yang disebabkan meluapnya Sungai Winong. Di wilayah Kabupaten Cirebon ini sudah 2 hari ya, sejak hari Sabtu sampai 3 hari sampai sekarang belum sampai surut. Ada beberapa wilayah yang terdampak yaitu 22 desa, 10 tersebar di 10 kecamatan, dan sampai saat ini ada beberapa yang belum surut, diantaranya di Panguragan Wetan, Panguragan Kulon, dan Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati. Hingga Senin sore, petugas masih melakukan upaya untuk penyusutan air genangan dengan mengerahkan sejumlah pompa air. Namun warga masih khawatir akan datangnya air kiriman, mengingat intensitas hujan masih cukup tinggi. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Nasib pilu dialami seorang kakek di Kabupaten Bandung Barat. Ia terpaksa dievakuasi ke puskesmas untuk berobat menggunakan eskavator karena kondisi jalan berlumpur. Bupati Bandung Barat meminta maaf atas insiden ini karena akses jalan tidak bisa dilewati kendaraan lantaran sedang dalam pengerjaan. Kakek Anung Asmara Wijaya berusia 75 tahun terpaksa dievakuasi ke puskesmas menggunakan eskavator. Pihak keluarga minta bantuan pengemudi eskavator lantaran kakek ini sakit. Video ini terjadi di Desa Jati, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat pada 13 Desember lalu. Pihak keluarga mengaku tidak punya pilihan lain lantaran jalan licin dan tidak bisa dilintasi kendaraan. Padahal kakek ini butuh penanganan medis. Proyek pengerjaan akses jalan ke wilayah ini masih berlangsung sehingga praktis kendaraan tidak bisa melintas. Ada yang ngasih tahu katanya bapak sakit, terus kesini minta tolong ke si bapak Beko, operator, minta tolong dibawain bapak ke atas itu karena sakit. Ya diantar ke bidan lewat itu naik Beko dan kesananya ke atasnya naik motor. Enggak, karena hujan kan licin, terus jalannya itu kalau jalan kaki juga apa itu? Licin. Dari atas ujung jalan desa ke sini dibuat lebih besar gitu dengan nanti infrastrukturnya cor Pak, di jalan dicor gitu. Kalau untuk statusnya ini memang bukan jalan desa. Memang susah dilalui karena memang pertama lagi ada pengerjaan, kedua memang licin. Akses motor memang ke sini susah Pak. Jadi Bupati Bandung Barat meminta maaf atas insiden ini. Ia menjelaskan evakuasi korban dengan eskavator bukan karena jalan rusak. Pemerintah saat ini tengah membangun jalan dan jembatan untuk menghubungkan beberapa desa sehingga kendaraan belum bisa melintas. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian yang terjadi dan menjadi perhatian publik. Kami mengakui bahwa penanganan awal dari tingkat desa dan kecamatan belum berjalan cepat. AA Asmara Wijaya alias Abah Dalang berusia 75 tahun mengalami sakit lambung dan hendak dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis. Kedua, rumah Abah Dalang berada di pinggir Waduk Saguling pada area yang sedang dalam proses pembukaan jalur untuk pembangunan jembatan apung. Ketiga, akses menuju lokasi bukan dikarenakan jalan rusak, melainkan pembukaan jalur sehingga belum dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Seperti diketahui, sang kakek tinggal di rumah sederhana di bantaran Waduk Saguling. Warga harus menyeberang menggunakan rakit untuk bisa beraktivitas menuju beberapa tempat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Petugas gabungan mengevakuasi ibu dan bayi yang baru dilahirkan dari rumahnya yang terendam banjir di Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon Senin siang. Petugas harus membujuk ibu korban lantaran rumah terendam hampir mencapai 1 meter. Petugas gabungan TNI Polri, BPBD dan Tagana mengevakuasi ibu dan bayi yang baru dilahirkan dari rumahnya di Desa Panguragan, Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Senin siang. Petugas tidak mau mengambil resiko karena banjir cukup tinggi hingga 80 cm. Namun proses evakuasi tidak mudah. Petugas harus membujuk sang ibu agar mau dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sang ibu mengaku memilih bertahan di rumah lantaran kondisi fisiknya yang belum memungkinkan bergerak pasca operasi sesar. Males keluarnya. Sakit. Iya, terus perutnya kan sakit. Jadi udah di sini aja, di kamar aja. Sakit karena? Perutnya masih sakit, males jalan-jalannya tuh Pak. Baru lahiran. Iya.
Ceritakan aja, sakit karena sesar atau gimana maksudnya? Sesar. Sesar? Iya. Lahirnya kapan? Terakhir. Lahirnya hari Senin. Evakuasi dilakukan agar kondisi keduanya tetap dalam keadaan baik dan sehat. Meski sempat menolak, namun petugas berupaya memastikan setiap warga terdampak, khususnya lansia, ibu hamil maupun bayi, bisa berada di tempat yang aman dan nyaman. Ada warga yang baru melahirkan, baru 3 hari melahirkan dengan kondisi rumah yang terendam. Dan beliau itu katanya tidak mau diungsikan. Jadi langsung saya ke lokasi ini untuk mengevakuasi ibu yang baru melahirkan dengan anaknya. Kenapa harus diungsikan? Karena ini kepentingan untuk kesehatan bayinya sendiri ya, termasuk ibunya juga masih merasa nyeri karena habis jadi di sesar gitu. Hingga Senin sore, air masih merendam 2 desa di Kecamatan Panguragan. Lokasi yang berada di titik rendah membuat genangan banjir tidak mengalir dan segera surut. Terlebih buruknya sistem drainase membuat air bertahan hingga 2 hari di 2 desa ini. Marul Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.